Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramanus Sakina dengan NIM 120190018 Prodi Teknik Industri TPB 26. Di sini saya akan membahas tentang program pertama, yaitu penyelesaian soal kimia, yang mana soal ini akan menentukan unsur tersebut merupakan unsur alkali tanah atau bukan. Pengguna akan menginputkan nomor atom dan nomor massa. Selain itu, dari program akan diketahui berapa jumlah neutron dan jumlah proton. Pertama, kita akan mendeklarasikan variabelnya, di mana tipe variabel yang digunakan yaitu integer. Setelah itu, program akan meminta pengguna untuk menginputkan berapa banyak perulangan yang akan ia lakukan. Setelah itu, untuk perulangan, saya menggunakan perulangan for, yang mana program akan mengulang sebanyak n. Selanjutnya, program akan meminta pengguna untuk menginputkan nomor atom dan nomor massa. Dari nomor atom dan nomor massa, dapat diketahui jumlah proton dan jumlah neutronnya. Setelah itu, program akan mengecek jumlah proton, apakah jumlah proton sama dengan jumlah alkali tanah yang telah kita deklarasikan. Jika benar, maka akan keluar keluaran program alkali tanah, dan jika tidak, maka akan keluar keluaran bukan merupakan logam alkali tanah. Selanjutnya programnya. Di sini sama seperti tadi, pertama kita akan mendeklarasikan programnya, terlebih dahulu variabelnya. Setelah itu, program akan meminta pengguna untuk menginputkan banyaknya perulangan yang diinginkan. Di sini saya menggunakan data array yang digunakan untuk menginputkan data-data yang sama, yaitu tipe data integer. Selanjutnya akan diminta menginputkan nomor atom atau nomor massa dan digunakan perulangan for. Di sini setelah mendeklarasikan rumus mencari neutron dan proton, selanjutnya akan diketahui jumlah proton dan neutron melalui rumus yang telah kita deklarasikan. Setelah itu, kita perlu mendeklarasikan apa itu alkali tanah. Alkali tanah yaitu unsur dengan jumlah proton atau nomor atom yang sama dengan 4, 12, 20, 38, 56, dan 88. Untuk mengeceknya, kita menggunakan percabangan if-else. Di sini jika bernilai true atau benar, maka akan mengeluarkan pernyataan bahwa merupakan logam alkali tanah. Dan jika tidak, maka akan mengeluarkan keluaran bukan merupakan logam alkali tanah. Selanjutnya kita compile apakah terdapat error pada program ini. Lalu run. Inputkan banyaknya perulangan. Kita memasukkan 2. Setelah itu input unsur pertama, nomor atomnya 2, nomor massa 4. Maka jumlah proton 2, jumlah neutronnya adalah 2. Dan bukan merupakan logam alkali tanah. Karena logam alkali tanah merupakan 4, 12, 20, 38, 56, dan 88. Selanjutnya unsur kedua. Saya akan menginputkan nomor atom 4, massa 8, dan jumlah proton 4, jumlah neutron adalah 4. Nah, program akan melakukan perulangan sebanyak n. Karena di sini saya menginputkan n sebanyak 2, maka program akan melakukan perulangan sebanyak 2 kali. Dan setelah melakukan perulangan sebanyak 2 kali, maka program akan berakhir karena kita menggunakan program for, yaitu perulangan sebanyak n sesuai dengan inputan. Baiklah, sekian dari penjelasan program pertama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan program kedua, yaitu tentang pemecahan permasalahan biologi, di mana saya akan menjelaskan mengenai permasalahan ciri-ciri atau seperti apa sistem pencernaan, peredaran darah, ekskresi, dan reproduksi, di mana program akan meminta pengguna untuk menginputkan pilihan. Karena program saya di sini akan mendeklarasikan pilihan apa saja yang akan dipilih oleh pengguna. Selanjutnya, pengguna akan diminta untuk menginputkan berapa banyak perulangan yang akan mereka lakukan. Untuk perulangan, saya menggunakan perulangan for sebanyak A. Setelah itu, pengguna akan menginputkan pilihannya sesuai dengan yang telah disediakan oleh program tadi. Di sini akan dilakukan pengecekan oleh percabangan if-else. Jika B sama dengan 1, maka akan keluar ciri-ciri dari organ sistem pencernaan. Dan jika tidak sesuai, maka akan diarahkan ke percabangan kedua, yaitu B sama dengan 2.
Jika benar, maka akan digunakan ciri-ciri dari sistem pernapasan. Dan jika bernilai false atau salah, akan diarahkan ke percabangan ketiga, yaitu B sama dengan 3. Jika bernilai true atau benar, maka akan keluar ciri-ciri dari sistem peredaran darah. Dan jika bernilai salah, akan diarahkan ke percabangan terakhir, yaitu percabangan keempat, B sama dengan 4. Jika bernilai true, akan keluar ciri-ciri dari sistem ekskresi. Dan jika bernilai false, akan keluar ciri-ciri dari sistem organ reproduksi. Nah, program akan berakhir apabila pengguna telah melakukan perulangan sebanyak N. Agar lebih jelas, kita masuk ke programnya. Pertama, kita akan mendeklarasikan variabelnya, yaitu integer A dan integer B. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan pilihan outputan kepada pengguna. Pilihan apa saja yang akan mereka pilih. Selanjutnya, pengguna akan menginputkan perulangan yang ingin mereka lakukan. Di sini menggunakan tipe data array, yaitu fungsinya untuk mengumpulkan data-data yang tipe sama, yaitu tipe data integer. Setelah itu dilakukan perulangan perintah dan juga pengecekan menggunakan if else dan perulangan for. Langsung saja kita compile terlebih dahulu programnya. Jika tidak ada error, maka kita run untuk melihat seperti apa program ini berjalan. Di sini akan keluar perintah inputkan banyak pilihan yang ingin Anda ketahui. Di sini saya menginputkan 4. Pilihan pertama, saya ingin mengetahui ciri-ciri dari sistem pernapasan. Pernapasan ada di nomor 2. Kita enter, maka akan keluar ciri-ciri dari sistem pernapasan. Pilihan kedua, ingin mengetahui ciri-ciri dari sistem reproduksi, yaitu berada di nomor 5. Kita enter dan akan keluar ciri-cirinya. Selanjutnya, pilihan ketiga, ingin mengetahui ciri-ciri dari sistem pencernaan, berada pada nomor 1, kita enter. Nah, apabila kita menginputkan pilihan yang tidak ada di program, maka program tidak akan mengeluarkan outputan dan program akan berakhir setelah perulangannya sesuai atau sebanyak N. Untuk pilihan terakhir, saya ingin menginputkan 6. Karena 6 tidak ada di pilihan, maka program tidak akan mengeluarkan apa-apa. Dan setelah melakukan perulangan sebanyak 4 kali sesuai dengan inputan pengguna sebanyak 4 kali, maka program akan berakhir. Nah, demikianlah penjelasan dari program kedua. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.